Mengapa Gibran ini sampai menggeledah tas siswi dan mengeluarkan semua isinya sehingga terkesan dianggap nggak etis saja? Gimana kalau ternyata ijazahnya ini digeledah oleh para pemeriksa kepalsuan ijazah? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian semua yang baru mampir ke channel saya dan nonton konten saya adalah tujuan dari konten ini. Mengapa ini semua terjadi? Dan mengapa hal seperti ini dibiarkan saja? Mari kita telisik lebih jauh lagi. Mbak ramai di media sosial, Gibran itu seolah menggeledah tas ya. Dan itu ditayangkan oleh iNews kalau nggak salah. Mengeluarkan beberapa barang isi barang dari tas tersebut hingga membuat ramai jagat sosial media. Dibilang Gibran ini melanggar privasi. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Kita harus luruskan dulu karena sebenarnya akhirnya kita mengetahui kalau itu adalah sebuah, jadi seperti memang konten yang dibuat untuk Gibran itu menunjukkan apa yang diberikan oleh sekolah. Saat itu sekolah rakyat ya. Dan Mas Gibran ini nggak sebenarnya menggeledah karena dia ini seperti mengeluarkan isinya apa aja, karena semua isinya pun itu pemberian dari sekolah itu. Jika kalian melihat lebih detail lagi, maka kalian lihat bahwa seluruh kelas itu memakai tumbler berwarna biru muda. Dan jika dikeluarkan isinya, ya mungkin 90% isinya akan sama. Nah, di sini akan kita jumpai bahwa post-truth itu memang gila, terutama di Indonesia. Orang-orang sudah kadung membenci Gibran, yang saya silahkan ya, tapi mereka tidak berupaya untuk memeriksa konteks dari kejadian itu tadi dan langsung percaya saja. Yang lebih saya prihatinkan di sini adalah iNews, betul, iNews di sini yang menaikkan konten itu. Walaupun dia iNews di sini redaksinya ini saya duga menggunakan kata-kata yang bersayap ya, kata-kata yang kalau seandainya ini disalahkan ya ini nggak bisa salah karena menggunakan praduga tidak bersalah seperti kata-kata terlihat terus kemudian terkesan seperti itu. Tapi kita tahu framing atau konteks dari tayangan ini menuju ke audiens yang mana, dan itu yang saya sesalkan. Kita tahu bahwa sentimen terhadap wakil presiden kita ini besar, dan saya duga oknum yang di sana ini memanfaatkan dan memainkan isu tersebut tadi untuk membuat ya akhirnya ya disadari atau tidak kebencian terjadi di situ, disebarkan dengan penuh kebencian lagi dan membuat semakin tidak terkendali. Sehingga kita harus selalu berhati-hati terhadap berita yang kita lihat dan kita harus mengecek berulang kali. Meskipun itu dikeluarkan oleh sebuah ya perusahaan yang mungkin sudah centang biru kalau di Instagram atau perusahaan yang sudah kita ketahui track record sebelumnya, karena bisa saja ini akan salah dan mereka juga akhirnya tanpa mereka sadari mengunggah sesuatu yang sebaiknya kita harus lebih bijak menyikapinya. Terkait DFK yang tersebar, apalagi cuplikan video itu hanya setengah, ini juga masuk ke ranah penggugatan dari ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang mana orang yang menggugat ijazah Gibran ini katanya ogah damai, cara satu-satunya damai karena menurut beliau masalah ijazah ini adalah cacat bawaan, di mana Mas Gibran ini harus sekolah lagi. Cara satu-satunya berdamai adalah Mas Gibran mundur dulu dari jabatannya, sekolah lagi, baru dia mau berdamai. Ya, kita akan tahu bahwa motifnya ini sebenarnya adalah itu. Dan bukan untuk membuktikan ijazah atau apapun. Dan kalaupun ternyata nanti terbukti, ya sebaiknya saya menyarankan ini harus dikenakan tadi itu penyebaran berita buruk, atau ya kalau saya kira di sini ya gugatan ini nggak berdasar. Ini satu hal yang harus segera ditertibkan. Dan saya nggak setuju dengan bapak anak Jokowi dan Gibran ini adalah terkesan membiarkan. Sehingga orang-orang seperti ini semakin banyak bermunculan dan mengacau. Membuat timeline berita kita ini diisi dengan kebencian. Sehingga kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kalau menurut saya kita nggak bisa untuk menganggap bahwa ada pembiaran di sini. Maka orang seperti ini memang harus dijawab. Dan kalau perlu diberikan sebuah gugatan balik jika ternyata nanti hal tersebut tidak benar. Mas Denny, cuman kan kalau kita berbicara tentang posisi Gibran dan Pak Jokowi ini memang dari awal menurut Mas Denny Darko sebagai sasaran tembak begitu. Cuman kalau misalkan Mas Gibran sendiri yang masih aktif di jabatannya menjadi wapres, menjadi sasaran tembak, dan beritanya sejauh ini justru akan mendelegitimasi pemerintah itu sendiri nggak sih Mas Denny Darko? Saya pikir sih delegitimasi pemerintah ini nggak muncul dengan sebuah isu yang tidak bisa dibuktikan. Kalau mereka bisa pergi ke Australia atau ke Singapura dan membuktikan hal tersebut, silahkan. Tapi mereka pun di sini itu hanya menduga dan menuduh.
dengan informasi yang sebenarnya kita bisa dapatkan di sosial media. Maka sebenarnya jawabannya itu ada di sana juga. Tapi di sini nih yang saya sesalkan yaitu tadi, ijazahnya ini nggak ditunjukkan. Kalau saya sekarang sama di titik ini, ya sudah tunjukin saja. Karena orang-orang seperti ini semakin annoying, semakin mengganggu. Dan mereka sebenarnya juga itu martir yang dikirimkan hanya untuk nanti kalaupun ternyata terbukti dan dituntut, ya mereka ini akan ngandang juga. Sehingga harapan saya sih timeline kita ini nggak dikotori dengan hal-hal seperti ini. Dan kalaupun mereka tidak setuju dan mereka tidak mau kalau ternyata ya Gibran ini sebagai wakil presiden, mereka ya turunkanlah dengan cara sesuai dengan undang-undang. Jika ini ternyata adalah sebuah tuntutan, maka mereka lah yang seharusnya harus membuktikan. Cuman kalau misalkan mereka pada akhirnya mereka ini martir, yang memang maksudnya kalaupun dituntut balik atau mungkin memang harus ngandang mereka ini diikhlaskan untuk ngandang begitu. Lantas kemungkinan besar siapa yang terlibat di sini? Maksudnya kalau Pak Jokowi sendiri kan ya kita tahu banyak pembencinya begitu. Cuman Mas Gibran ini posisinya masih menjadi wapres dan wapres dari Pak Prabowo, yang mana kalau menyerang Mas Gibran sebenarnya juga menjatuhkan nama Pak Prabowo seperti itu. Tapi mereka kan sebenarnya kan menyerangnya itu ya mereka nggak suka sama semua. Yang artinya bisa saja mereka ini kalau ditanya, dan kalau mereka sebenarnya kita tanya lebih jauh dan boleh ditanya, mereka sejatinya nggak memilih Pak Prabowo kemarin ini. Bisa saja mereka memilih capres yang lainnya. Nah, apakah ini berkaitan secara langsung? Susah untuk tidak mengaitkan. Karena ya tadi itu, jika memang ternyata yang didukung di sini adalah kepemerintahan Pak Prabowo, maka untuk tuduhan seserius itu, mereka ya kalau mau ya pergi ke tempat itu tadi, membuktikan dan menunjukkan kalau ternyata Gibran bukan lulusan sana. Nah tapi itu tadi, apa yang mereka sekarang itu tunjukkan? Hanya menunjukkan bahwa oh ini setara kursus apa dan cobalah datang ke sana, lakukan investigasi. Dan jika memang iya, ya maka sejatinya polisi, KPK pun itu tidak akan bisa mengelak lagi. Tapi apa yang terjadi? Mereka membuat kegaduhan, mereka menyebarkan berita seperti ini dan berharap masyarakat ini semakin kisruh, semakin marah di sosial media, dan celakanya sosial media masih mengakomodir berita seperti ini. Saya pikir juga ada baiknya jika Pak Prabowo melalui Komdigi mulai menyaring hal seperti ini. Jika ternyata nanti ini terbukti sudah tidak, yaitu tadi mereka terbukti bersalah dan hal ini sebaiknya harus selesai. Cuma memang motif di sini juga sangat terlihat selain memang ijazah kuliah Gibran yang dipermasalahkan. Bahkan Dr. Tifa juga menyeret-nyeret hingga ijazah SMP ijazah SMP milik Gibran, yang mana katanya kalau ijazah SMP-nya juga nggak sah, berarti pendidikan setelah itu semuanya nggak sah. Apakah memang Dr. Tifa dan teman-teman ini juga ada, maksudnya ada kerana ingin Gibran agar digulingkan begitu? Ya Gibran dimaksudkan. Dengan seperti itu otomatis palsunya ijazah Jokowi itu sudah 50% ke atas karena anaknya juga palsu, walaupun sebenarnya tidak demikian. Dan jika seperti itu, nanti mereka akan mempermasalahkan lagi, Pak Prabowo juga pasti akan diserang. Jadi kalau ini tetap dibiarkan seperti ini akan semakin kisruh. Dan ini sebenarnya pintu masuk karena Pak Jokowi tidak bisa diserang. Dan kita tahu sejarah penyerangan terhadap keluarga Jokowi ini terjadi setiap saat. Saya tidak ingin membela mati-matian Pak Jokowi. Tapi saya yakin saat nanti siapapun yang terbukti bersalah ini dikandangkan, maka jasa asli itu baik Jokowi atau Gibran ini pasti akan dikeluarkan. Oke, tapi kekisruhan, apa ya bahasanya? Tapi kekisruhan ini sudah terlanjur, udah sebesar ini. Maksudnya bola saljunya pun yang tergulung sudah sebesar ini. Lantas agar tidak terjadi isu-isu tersebut, selain memang membuat efek jera mengandangi seseorang, orang-orang ini. Saya kira nggak besar sih. Ini tuh hanya di sosial media. Tapi ya itu tadi menimbulkan hal yang mengganggu kita. Dan ini nggak harus sampai besar banget sampai ini harus dikonten. Maka kalau menurut saya sih ya segera dimulai. Mulai dengan ya 3 orang itu tadi yang harus membuktikan. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, ya udah dikandangkan. Dan mereka tidak bisa membuktikan karena mereka tidak pegang benda aslinya. Tapi saat mereka nanti dikandangkan, benda asli itu pasti akan muncul. Dan saat itu saya pikir akan terjadi sebentar lagi. Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya pemerintah Pak Prabowo ini juga udah tidak ada oposisi di sana ya, maksudnya mencoba untuk merangkul semuanya. Cuman ini ada campur tangan dari pihak-pihak yang memang tidak bergabung ke pemerintah Pak Prabowo lagi nggak? Ya pasti ada yang masih sakit hati dan mereka menggunakan ini karena mereka nggak punya duit atau nggak mau ngeluarin duit lagi. Jadi ini kayak isu kecil yang kalau berhasil untung-untungan ya syukur, kalau nggak berhasil ya udah mereka bertiga yang pertama itu expendable, akan bisa ya udahlah nggak apa-apa, terbuang nggak masalah. Dan terus kemudian akan mencoba dengan cara yang lain lagi. Tapi kita tahu bahwa diplomasi Pak Prabowo di luar negeri pun ini cukup ciamik. Sehingga nanti jika memang ternyata Amerika ini nggak terlalu gimana-gimana dengan kita join ke BRICS, maka sejatinya aliran dana asing yang ingin memperkeruh Indonesia ini juga pun akan ikut berhenti pula. Apalagi kemarin walaupun tidak disetujui banyak orang, tapi Benjamin Netanyahu mengatakan memuji pidato Pak Prabowo. Nah, kalimat ini mungkin kalian tidak setuju, tapi kalau menurut saya melihat cakupan geopolitik yang lebih luas lagi, artinya
ini akan menjadi sebuah hal yang dimana ya saya yakin antek Israel tuh di sini pasti banyak dan mereka juga ikut mengacak-acak Indonesia. Mereka pasti nggak akan terlalu ya mengacak-acak lagi dan semoga dengan seperti ini Pak Prabowo akan segera mengetahui siapa musuh sebenarnya yang sebenarnya sama kebangsaannya dengan kita. Tapi di satu sisi dengan isu ijazah Gibran, ini sebenarnya ijazah Pak Jokowi dulu kan, baru ijazah Gibran yang dipermasalahkan. Hingga maksudnya ijazah Gibran ini kurang lebihnya hampir 50% serame isu ijazah Pak Jokowi lah. Cuma Pak Jokowi sebagai orang yang pernah terjun di dunia politik dan kita tahu sendiri track record perpolitikan Pak Jokowi itu piawai sekali. Berarti memang ada pembiaran, kesengajaan pembiaran atas isu-isu ini. Harapannya bukan pembiaran tapi ini adalah sebuah taktik teknikal dan memang sengaja dibuat. Untuk apa? Tadi saya bilang ini jebakan Batman. Untuk menyelesaikan ini dengan satu langkah dan selesai semuanya. Dan tidak terulang lagi. Karena yang kita takutkan sejatinya adalah jika ini tidak terselesaikan dengan sempurna, maka akan terulang lagi di kemudian hari dan kita akan menghabiskan waktu mengurusi hal-hal yang nggak berguna seperti ini. Terutama saat nanti pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran ini sedang kencangnya menuju ke pemilu 2029, hal seperti ini pasti diangkat lagi dan diangkat lagi. Saya berharap ini semua segera selesai dan kita segera mengurusi hal yang sesungguhnya. Perbaikan ekonomi, makan bergizi gratis yang harus segera dievaluasi, dan hal-hal yang lebih positif lagi seperti menemukan orang hilang yang dianggap kemarin merupakan korban tak terduga dari demo yang berakhir ricuh di akhir Agustus kemarin. Terima kasih atas atensinya, sampai jumpa dan salam.